Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi denganku Fernando Lo. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang motif dan prinsip ekonomi, serta pengaruhnya terhadap tindakan ekonomi. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar apa sih motif ekonomi, apa juga prinsip ekonomi. Dan yang terakhir, apa pengaruh motif dan prinsip ekonomi terhadap tindakan ekonomi. Baiklah, yang pertama kita akan mempelajari dulu apa itu tindakan ekonomi, supaya kita tahu tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Nah, tindakan ekonomi itu apa? Tindakan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk mendapatkan kesejahteraan atau kemakmuran. Lalu, apa contohnya tindakan ekonomi? Seperti kamu menawar sebuah handphone atau smartphone di situs jual beli online. Sekarang saat pandemi seperti ini, pembelajaran dilakukan secara daring. Jadi, kita semua membutuhkan smartphone atau device untuk melakukan pembelajaran online. Nah, tindakan ekonomi yang sudah kamu lakukan tadi dipengaruhi oleh motif atau dorongan. Tapi ingat, motif atau dorongan itu terbagi menjadi dua. Ada motif ekonomi dan motif non-ekonomi. Lalu, selanjutnya kita akan bahas satu persatu terkait motif ekonomi dan motif non-ekonomi. Yang pertama ada motif ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan yang mendorong seorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Contohnya, seperti kamu yang lapar, lalu ingin makan. Lalu kamu mengorder makanan instan melalui aplikasi online. Padahal, kamu bisa juga beli ke pasar bahan mentahnya. Lalu kamu masak masakan untuk kamu makan sendiri. Lalu, contoh dari motif intrinsik ketika kamu membeli makanan atau minuman ketika kamu lapar atau haus. Sedangkan contoh dari motif ekstrinsik ketika kamu membeli makanan atau minuman hanya berdasarkan karena iklan di televisi ataupun YouTube. Nah, setelah kita mengetahui motif ekonomi, selanjutnya kita akan mengetahui motif non-ekonomi. Motif non-ekonomi adalah alasan yang dilakukan seseorang melakukan tindakan yang bukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, ketika kamu membeli sebuah iPhone padahal kamu masih punya yang lama. Padahal, handphone yang lama kamu masih bisa kamu gunakan untuk melakukan pembelajaran online. Lalu, apa yang menyebabkan kamu ingin membeli sebuah iPhone tersebut? Apakah itu benar kebutuhan kamu? Nah, sampai di sini kita tahu ya, mana tindakan ekonomi yang didasarkan pada motif ekonomi dan mana yang didasarkan oleh motif non-ekonomi. Lalu bagaimana Kak kita bisa mengetahui tindakan kita atau kita bisa kontrol diri kita dalam melakukan sebuah tindakan ekonomi? Ini nih, setiap dari kita harus memiliki pedoman atau arahan dalam melakukan tindakan ekonomi yang biasa kita sebut dengan prinsip ekonomi. Apakah kita semua setuju bahwa prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya? Wah, menurutku kalimat tersebut malah mengajarkan kita untuk menjadi makhluk ekonomi yang tidak bijaksana, serakah, dan rakus. Loh, kenapa tidak bijaksana, Kak? Jadi, secara singkat dan benar, prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan pengorbanan tertentu. Begitupun sebaliknya, usaha yang dilakukan dengan seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil tertentu. Maksudnya kata tertentu itu apa, Kak? Jadi, dengan usaha tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal, contohnya, ketika kamu ingin mendapatkan hasil ujian yang maksimal, berapa maksimalnya? Mau 90, mau 95, atau mau 100? Ada usaha tertentu, ada pengorbanan tertentu yang harus kamu lakukan untuk mendapatkan nilai tersebut. Begitupun sebaliknya, dengan usaha minimal untuk mendapatkan hasil tertentu.
Masa besok atau nanti ketika kamu mau ujian, kamu tidak ada persiapan, tidak ada belajar, tidak ada pengorbanan, kamu ingin mendapatkan hasil yang maksimal, bahkan hasil yang sempurna. Itu yang dimaksud dengan kata tertentu. Dan itu juga yang mengajarkan kita bagaimana menjadi makhluk ekonomi yang bijaksana. Ya, itu dia penjelasan mengenai motif dan prinsip ekonomi serta pengaruhnya terhadap tindakan ekonomi. Jadi, maukah kita menjadi pelaku ekonomi yang bijaksana? Kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Cheerio.